Begitu disembelih, hewan ini tidak langsung mati. Setelah diperiksa, ternyata ada bagian yang belum terpotong. Nah, apa ini dilanjutkan penyembelihannya atau sudah diponis jadi bangkai? Orang Kristen asli dan orang Yahudi asli ya, terus harus kencang yang di belakang tuh. Nah, tinggal tarik kita di jatuh dia jatuh. Kadang jatuh sendiri dia. Ini mungkin sama saja, cuman mungkin kurang ikhlas mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada, kembali kita berjumpa dalam program podcast, di mana pada podcast kali ini seperti biasa saya didampingi sama Tuan Guru Zabul Fawzan Tabrani, dan hadir juga bersama kita ini narasumber kita Pak Syarif nih, Pak Syarif Hadi. Pak Syarif Hadi, beliau ini salah satu tukang sembelih lah, kalau bahasa di Lombok itu disebut jagal nih. Didampingi juga nih sama partnernya ya, ini mirip-mirip orang India dia nih nah, tapi orang Sasak nih ya. Nah, ini saudara Roni ya, juga punya pengalaman sedikit tentang sembelih. Karena sebagaimana kita maklum ya, Bapak Al-Mukarram, salah satu yang perlu diperhatikan juga dalam kita menyembelih, tidak hanya menyembelih hewan kurban sebenarnya, tetapi semua proses penyembelihan itu ada aturannya dalam agama Islam. Sehingga bagi orang yang mau menyembelih harus memahami ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Al-Mukarram, kalau menurut ketentuan syariat itu seperti apa seharusnya bagi penyembelih maupun hewan yang disembelih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu taala wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Arafat SAMH, juga para tamu-tamu kita alhamdulillah hadir bersama kita, karena memang keberadaan beliau ini penting ya dalam melaksanakan sebuah ritualitas agama, karena menyembelih ini juga bukan hanya semata urusan duniawiyah ya, tapi bagian daripada nilai-nilai keagamaan juga terkandung di dalamnya ya. Nabi merintahkan kita untuk berbuat baik kepada sembelihan kita. Ya. Di dalam fikih ya, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tentunya ada aturan-aturan fikih yang berkaitan dengan menyembelih. Makanya kalau di bab fikih dimasukkan bab namanya as-sayd wadzabaih ya. Bab tentang berburu, bab tentang hewan buruan dan hewan yang disembelih. Bab dengan apa namanya terkait tentang hal ini semua di bab fikihnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 4 rukun. Jadi menyembelih itu punya 4 rukun. Yang pertama adalah dzabhu, penyembelihannya. Yang kedua adalah dzabih, hewan yang disembelih. Yang ketiga adalah adzabih, adzabih orang yang menyembelih. Yang keempat adalah alat, alat menyembelih. Alat menyembelih. Kemudian setiap rukun ini punya syarat-syarat sendiri. Misalnya dzabhu, penyembelihan. Menyembelih ini di dalam mazhab Imam Syafi'i rukunnya adalah supaya terputus, yaitu jalur napas dan jalur makanan. Istilahnya kerongkongan dan apa yang namanya istilahnya jalur makanan, ada jalur pernapasan. Ini dua ini yang wajib. Kemudian ada urat yang ada di leher hewan. Dalam mazhab Syafi'i urat yang dua ini ya dianjurkan untuk dipotong. Ya kesempurnaannya 4 ya. Artinya apa namanya? Tempat salur makanan, kemudian salur pernapasan dan 2 urat. Yang ada di leher. Ini adalah penyembelihan. Jadi ini. Yang kedua
adalah binatang yang disembelih. Itu adalah harus binatang yang halal dimakan. Karena yang tidak halal dimakan ngapain disembelih? Dan yang menyakiti. Walaupun disembelih tetap haram ya. Menyakiti ya. Jadinya ini hewan yang halal disembelih. Ya, baik, apalagi sekarang itu ada kambing, sapi, ada onta. Tapi hewan yang disembelih ini ada dua macam posisinya. Yang pertama adalah maqdurah ala dzabhi, artinya mampu disembelih, memang dia memungkinkan disembelih. Ghairu maqdurah ala dzabah, artinya tidak memungkinkan untuk disembelih. Misalnya ada sapi jatuh ke sumur, otaknya di bawah, enggak naik kan tidak bisa. Iya, dan gimana mau nyembelihnya? Atau dia kejepit di suatu batu, kepalanya di dalam, badannya tok di luar misalnya, sama kakinya. Ini kan tidak mungkin kan untuk disembelih kepalanya. Maka dalam madzhab Syafi'i juga diatur kalau hewan yang mampu untuk disembelih, aturnya sama tadi, itu disembelih bagian yang memang tadi itu kerongkongan, pernapasan dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya mana-mana boleh dipotong asal dia mati. Kalau memang tidak memungkinkan untuk disembelih lehernya. Nah, itu dibolehkan. Karena ini kan keadaan darurat, artinya keadaan yang tidak memungkinkan untuk disembelih seperti biasa. Nah, ini hewan tidak memungkinkan untuk disembelih. Apa ini termasuk hewan yang ditabrak misalnya gitu? Kalau hewan ditabrak kan lehernya kalau masih ada kan? Iya. Artinya kemudian di mazhab Syafi'i juga hewan itu ada 3 kehidupan dibagi dia. Pertama ada namanya hayatun mustamirroh, hidup yang biasanya. Artinya tidak ada apa-apa hewannya ini, sehat-sehat, normal. Namanya hayatun mustamirah, hidup yang terus-menerus, artinya keadaan normal. Ada yang kedua namanya hayatun mustaqirrah, yaitu hidup tapi sudah dia ini dalam keadaan yang diambang kematian, tetapi dia masih melihat, masih gerakannya masih kuat. Misalnya ada sapi ditabrak mobil, tapi sapinya masih melihat, masih meronta dengan kuat, walaupun dia sudah patah, jatuh misalnya, patah badannya, rusuknya dan lain sebagainya, masih kuat dia ini melihat kakinya masih bergerak dengan keras. Namanya hayatun mustaqirrah, boleh disembelih dan halal dia. Tapi ada namanya hayatun atau harakatin madbuhah, hidup tapi gerakannya itu seperti hewan yang sudah disembelih, lemah melihatnya, gerakannya sudah lemah, sehingga kalau menyembelih hewan seperti ini itu dianggap dia tetap saja itu bangkai. Kata para ulama, bagaimana tandanya hayatun mustaqirrah? Paling cepat kita lihat masih kerasnya pancaran darah dan gerakan yang keras, itu artinya hayatun mustaqirrah. Keadaan seperti itu, ada ayam ditabrak, jedar, ayamnya masih bergeraknya gelimbung-gelimbung, tapi udah gelimbung-gelimbung dia, tapi masih bergerak dia, bergeraknya dengan keras, sembelih, ini halal. Tapi jedar, dah saja bunyinya, pergerakannya sudah sekarang mati lah ya. Digorok itu enggak sah. Jadi ya. Bang, ngomong-ngomong tadi hayatul mustaqirrah, kan ini biasa juga terjadi hewan dia disembelih. Hewan dia disembelih itu tidak langsung mati. Artinya hewannya begitu ini penyembelih ini sudah melakukan penyembelihan, hewannya ini kadang-kadang masih jalan dia gitu. Nah, gimana ketentuan ini mengulang sembelihan atau gimana ini? Kalau mazhab Syafi'i, kalau sudah dia terputus kerongkongan, kemudian jalur makanan minumannya 4 sudah terputus, ya sudah. Jadinya itu gerakan hewan yang setelahnya itu mungkin gerakan karena kayak tadi ya, dia masih segar atau masih karena kontraksi otot dan lain sebagainya. Kalau sudah roh, sudah infijarnya dengan darah dan semuanya itu, ya tinggal nunggu saja. Ya, walaupun lama. Oleh karena itu banyak para penyembelih banyak menggunakan beberapa kaifiat untuk dia biar sembelihannya cepat istilahnya tuntas lah. Ada yang menggunakan doa, ada yang menggunakan kaifiat, ada air, ada beberapa istilahnya gerakan-gerakan yang dia membantu untuk hewan ini cepat dia selesai lah ya.
Oleh karena kaifiatnya banyak disunahkan. Kalau hewannya maka dia harus dihadapkan kiblat, ya. Kemudian diikat, kemudian dijatuhkan dalam keadaan ke samping kiri karena untuk menghadap kiblatnya. Kalau di dalam kitab, kemudian diikat bagian kakinya semuanya kecuali satu dibiarkan supaya gerakan itu mengalir kepada bagian kaki yang tidak, misalnya 4 kakinya kan, kalau ayam kan 2, kalau 4 kakinya itu 3-nya diikat, dia satunya dibiarkan, biasanya yang sebelah kanan biasanya dibiarkan untuk semua gerakan-gerakan tersisa dari hewan itu mengalir ke kaki yang diikat itu, sehingga cepat kematiannya. Kemudian menyembelihnya dengan cepat, kemudian harus dengan yang tajam, kemudian ihsan ketika kita memperlakukan hewan ketika mau disembelih. Oleh karena itu mazhab Syafi'i makruh menyembelih hewan kurban di depan temannya. Saham kambingnya di depan, disembelih di depan kambing baturnya itu atau ngasabati di depan bebeknya. Kembali ke tadi Al-Mukarram, kita sudah menyembelih yang pertama nih kasus ini ya, kita masuk ke kasus. Sebelum nanti kita nanya ini pengalaman menyembelihnya 2 jagal kita yang ada di depan ini ya. Setelah disembelih putus jalur pernapasan, jalur makanan, putus juga ini 2 urat ini. Tapi hewan ini 3-4 jam itu kayak enggak kayak belum disembelih, sehat jalan itu. Lalu kalau dia disembelih lagi gimana hukumnya? Kalau sudah terputus, kalau dia terputus bagian semua bagiannya, artinya ini kan sudah selesai. Dia sempurna. Ada selesai. Sudah sempurna, tidak perlu lagi untuk disembelih untuk bagian yang penting sudah sah dia. Kecuali misalnya kalau ada sembelihan itu dia belum sempurna, kemudian dia diamkan, kemudian dia gorok lagi, ini bangke jadinya. Maksudnya begini, ini kita sudah berbicara sempurna, sudah terputus semua, tapi hewannya belum mati-mati. Apa boleh dia disembelih lagi atau ditunggu dia kapan dia mati? Kalau nususnya jadinya kalau sudah disembelih semua sempurna lebih ditunggu kapan dia, mati sudah gitu. Dia didiamkan dia. Karena kalau ada istilah kalau mazhab Syafi'i, kalau dia kembalikan, kalau dia disembelih lagi sekali, dia ini mengakibatkan nanti tidak halal. Ya. Tapi kalau dia misalnya disembelih dia kemudian diangkat belatinya, kemudian cepat dibalikkan lagi, fauron. Kalau fauron masih dianggap itu gerakan pertama. Karena dia khawatirkan kalau gerakan kedua ini nanti istilahnya berarti matinya itu tak sempurna dengan sebab pertama yang tidak sempurna tadi itu. Sehingga mengakibatkan berarti sembelihan yang kedua ini bukan yang mematikan. Berarti yang sebenarnya yang mematikan adalah yang pertama tadi yang tidak sempurna tadi. Sehingga nanti dia khawatirkan yang membunuhnya ini atau yang mengakibatkan dia mati ini adalah sembelihan yang tidak sempurna tadi, bukan yang kesimpulannya kedua. Kalau menurut ketentuannya, hewan kalau sudah disempurnakan sembelihannya langsung mati atau beberapa jam baru mati, intinya dibiarkan. Ya, dibiarkanlah. Yang kedua, contoh kasusnya, begitu disembelih, hewan ini tidak langsung mati. Setelah diperiksa, ternyata ada bagian yang belum terpotong. Nah, apa ini dilanjutkan penyembelihannya atau sudah diponis jadi bangke? Nah, ini harus hati-hati orang yang menyembelihkan. Makanya kalau dia itu jarak antara dia melepaskan belatinya ini pendek, artinya segera dia, nggak ada masalahnya kalau segera. Misalnya menyembelih jatuh belatinya, ambil lagi, atau harus ini dia kan harus belati gitu. Pokoknya harus cepat. Jangan. Tapi kalau seperti tadi udah beli sudah lama ternyata masih dia, jadi bangke dia. Karena sudah lama ya. Karena dia jaraknya istilahnya lama, sehingga kemungkinan besar yang membunuhnya adalah bukan karena sembelihannya yang kedua, yang pertama itu menyebabkan dia mati, sehingga belum selesai sempurna surut syarat penyembelihan, itu yang membuat dia jadi mati. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak Sarip ya. Nah, Pak Sarip ini terkait dengan tadi sapi atau hewan yang disembelih tetapi lama matinya. Pernah enggak punya pengalaman ini? Bapak menyembelih hewan 1-2 jam belum dia mati, padahal sembelihan sudah disempurnakan. Pernah enggak pengalaman? Enggak pernah. Enggak pernah punya pengalaman. Enggak pernah kan. Nyembelih langsung mati aja gitu ya. Itu ada seperti tadi Tuan Guru katakan, ada jampi atau ada
dibisiki hewannya atau normal saja jalannya gitu? Ya normal aja udah. Oh normal saja. Hanya teknik menyembelih mungkin ya, supaya diperhatikan yang tadi disampaikan terkait dengan saluran napas, saluran makan, dua ini Bapak perhatikan juga ya? Insya Allah diperhatiin. Oh perhatikan juga. Berarti Bapak ini juleha Pak. Tahu juleha Pak? Juru sembelih halal. Gitu. Bukan juleha temennya Samson. Kalau Samson di sebelah deh. Ya. Nah terus biasa di masyarakat kita ya itu jangankan mau nyembelih sapi. Nyembelih kambing aja repot, ribut. Tarik sana, tarik sini, apalagi nyembelih sapi. Kalau Bapak pengalamannya nih Pak, kalau nyembelih kambing bisa sendiri? Insya Allah bisa. Bisa sendiri. Kalau sapi? Sapi aja bisa sendiri. Oh bisa sendiri. Nah gimana cara naklukkannya, kan kadang-kadang di masyarakat kita malah ada pakai bambu, ada tali tarik ke sana, kayak orang demo Pak. Bisa cerita sedikit kalau pengalaman Bapak nyembeli supaya tidak perlu banyak tenaga itu gimana? Kakinya belakang tuh harus kencang, sama kepalanya itu diikat dengan apa namanya? Kepala, lehernya maksudnya? Lehernya diikat. Ya. Nah, terus kaki belakangnya itu harus kencang. Kencang diikat juga. Dua-duanya atau satu? Satu. Yang sebelah kanan kiri? Kiri. Oh sebelah kiri. Ya. Nah diikat kencang, leher diikat. Ya. Nah terus tali yang mengikat leher ini ditarik kemana? Tali yang mengikat kaki kiri tadi ya? Ya. Kaki kiri ditarik kemana? Kaki kiri di yang depan tuh harus ditarik juga. Tarik sendiri. Kalau udah diikat di belakangnya itu, tinggal ikat aja, kan kita yang narik di depan. Oh, leher diikat. Iya. Nah, santai gitu ya, supaya tenang juga sapinya, enggak perlu ribut-ribut kan gitu. Terus kaki sebelah kiri bagian belakang diikat juga. Terus kaki depan diikat juga. Dua-dua atau satu? Satu-satu dulu. Satu-satu. Sama-sama kaki kiri juga. Iya. Terus setelah terikat semua ini tinggal tarik. Nah, kaki belakang diikat. Iya. Leher sama kaki depan diikat. Nah, siapa yang narik tali dua-dua ini? Kalau Bapak cuma berdua? Kalau anu bisa kan sendiri, pakai tiang. Oh iya. Diikat pakai tiang tuh, diikat tiang, terus harus kencang yang di belakang tuh. Nah, tinggal tarik kita di jatuh dia jatuh. Kadang jatuh sendiri dia. Iya. Nah terus ketika menyembelih itu kan biasanya hewan tuh ngamuk dia Pak ini. Nah gimana? Karena kadang-kadang kalau hewannya ngamuk, ini tukang sembelihnya jadi gugup, kadang-kadang jatuh pisaunya, kadang-kadang. Kalau Bapak gimana ngatasi biar tidak gugup itu gimana? Saking biasanya insya Allah tidak gugup lagi. Oh tidak gugup lagi. Insya Allah. Pisaunya sudah tajam sudah ya. Kalau pengalaman Bapak, satu pisau itu berapa kali kita gunakan untuk menyembelih, terus ukurannya harus diasah atau diganti gitu? Harus ganti pakai dua pisaunya. Penyembelihan lain, pakai anunya itu lain. Enggak dibawa pisaunya? Enggak. Oh, nah, kalau dilengkap tadi ada dibawa ya. Kita lihat ini jenis pisau seperti itu. Kalau penyembelihan kan agak panjang pisaunya itu. Kalau pakai ngupasnya agak kecilan. Jadi itu tadi pertama terkait dengan hewan yang disembelih ini, dia harus terpotong 4 bagian ya. Kemudian yang selanjutnya tadi Al-Mukarram, kita kembali ke penyembelih ya. Gimana kalau penyembelih sendiri? Syarat penyembelih harus dia Islam. Tapi orang yang kitabi juga boleh dalam dalam kita agama Islam ya, dan madzhab Syafi'i. Sembelihan orang Kristen asli dan orang Yahudi asli halal. Sehingga di madzhab Syafi'i membaca bismillah itu bukan merupakan syarat. Tapi al-qasdu adalah syaratnya. Harus ada tujuan menyembelih. Artinya kalau tiba dia ngelempar pisaunya atau jatuh pisau kena leher kambing atau kena leher apa namanya ayam, putus dia, halal enggak, karena enggak dimaksudkan.
Ya. Hanya al-qasdunya untuk menyembelih. Sehingga di mazhab Syafi'i satu-satunya mazhab ya, kalau Hanafi yang lain-lainnya syaratnya harus dengan baca bismillah ya. Kalau mazhab Syafi'i pertama al-qasdu, tujuannya untuk menyembelih, kemudian menyembelih bagian-bagian tersebut. Nah, oleh karena itu syaratnya di mazhab Syafi'i ini harus orang itu muslim penyembelihnya atau orang kitabi, artinya Kristen asli, tapi ya Kristen asli dan Yahudi asli, bukan Kristen yang masuk agama Kristen. Kristen yang punya paku balonnya itu dulu dia itu memang dari zaman Nabi Isa dia Kristen ya. Yahudi juga gitu. Sehingga kemudian bismillah dalam mazhab Syafi'i, membaca bismillah bukan merupakan syarat, tapi istihbab. Membaca bismillah, kemudian membaca selawat, kemudian takbir misalnya, Allahu Akbar, ya, kemudian hada minka wa ilaika fataqabbal minni misalnya itu. Ini dibaca disunahkan di dalam mazhab Syafi'i, istihbab dibaca tersebut. Tapi juga baca bismillah bukan ar-Rahman ar-Rahimnya. Dimakruhkan nambah ar-Rahman karena sedang menyembelih, masa ya Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadinya bismillahnya aja, bismillah Allahu Akbar. Bismillah wassallallahu alaihi Muhammad Allahu Akbar. Nah, itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Jadinya kalau orangnya yang penting adalah orangnya muslim atau kitabi, kemudian dia tahu tata cara menyembelih yang benar. Nah, ini yang di mazhab Syafi'i. Terakhir adalah alat. Dalam mazhab Syafi'i alat ini jangan gigi. Jangan pakai gigi menyembelih itu. Jangan pakai kuku. Iya, tapi benda yang tajam memang untuk menyembelih. Sehingga ada istilahnya di dalam mazhab Syafi'i seperti berburu. Bagaimana hukumnya berburu menggunakan binatang yang dilatih untuk berburu, seperti elang atau anjing. Iya. Kalau dia dilatih, begitu kita lepas, kemudian dia kejar hewan buruan, digigit, itu jadi halal dia. Sama dengan kita kemudian memanah, memanah, baca bismillah, terkena dimanapun bagian tubuhnya, mati dia, halal dia. Walaupun bukan leher, tapi karena waktu itu untuk berburu, dia lepas dengan tujuan untuk berburu. Apapun binatangnya itu yang halal dimakan. Maksudnya binatang halal, misal rusa ditombak, dipanah, kena dia mati dengan dengan itu, halal dia walaupun tidak disembelih ya. Tapi kalau dia ketika dia kena misal panah, dia masih hayatun mustaqirrah, maka harus disembelih. Hayatun mustaqirrah artinya masih dia gelibek-gelibek lah istilahnya itu. Itu dia disembelih dia. Ketika dia hayat mustaqirrah dan menyembelihnya. Tapi kalau dia kena panah kemudian ditemukan dia mati, ya tetap halal sudah, karena dia melepasnya dengan tujuan memang untuk berburu, dia kemudian dengan lepas dengan nama Allah. Sudah halal dia. Seperti itu. Seperti itu anunya. Kalau Pak Sarip, terkait tadi dengan ketentuan-ketentuan baik penyembelih ya, sudah tahu juga ya bagaimana baca bismillah, seperti segala macam ya. Insyaallah. Terus alatnya juga tadi seperti diceritakan beda untuk menyembelih sama beda ya. Karena ini perlu juga kita informasikan ke masyarakat. Memang sih lebih pasnya tadi kita praktekkan bagaimana cara menaklukkan gitu. Menaklukkan, karena pengalaman waktu di Tanah Suci ya, Al-Mukarram, itu orang-orang yang menyembelih kambing itu kayak kambingnya menyerahkan dirinya sendiri, Pak. Dia hanya berdiri nih, kambingnya gini, seret 100 kambing satu orang udah itu sendiri, tidak perlu dipegang, cepat seperti itu. Ya, sapi juga seperti itu. Karena mungkin itu karena ada tekniknya ya. Nah, mungkin sebagian orang juga mungkin ada baca-bacaan. Nah, ini saudara Roni sendiri. Nah, apa sama dengan Pak Sarip ini dalam menyembelih itu tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada jampi-jampi, hanya normal saja seperti itu yang penting. Normal saja. Terus ada pernah ketemu di masyarakat atau antum nyembelih yang hewannya lama baru mati itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, masya Allah. Berarti ini penyembelih handal ini ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau di musim-musim kurban kayak gini nih,
banyak juga yang minta jasanya untuk pergi nyembelih. Insya Allah banyak. Nah, karena ini perlu ditekankan juga ya, Al-Mukarram, terkait dengan tukang sembelih, banyak yang meminta jasanya, itu tidak boleh bayarannya itu dari bagian yang disembelih itu. Itu juga sudah dipahami Pak ya? Insya Allah. Dibayar. Masalah nanti dikasih juga bagian dari sana, yaitu hadiah jatuhnya, bukan sebagai upahnya seperti itu. Nah, kira-kira ini Pak Sarip maupun ini Saudara Roni ini, kalau menurut pengalaman Bapak ini, pengalamannya, sapi atau kambing setelah dia disembelih itu lama matinya, itu apa tukang sembelihnya yang kurang pengalaman, atau memang ini binatang disembelih ini dia kerasukan? Kadang saking segernya itu, seger sapi kayak kambing, dia nyuruh dia lama mati. Tapi Bapak tidak pernah punya pengalaman seperti itu ya? Pernah. Berarti selama ini tidak pernah menyembelih sapi seger berarti? Biasa sih ngamuk sih. Ngamuk. Oh, biasanya kalau terjadi seperti itu memang sapinya kondisi lah ya. Tapi tidak pernah dengar-dengar cerita biasa sapi yang lama mati ini mungkin dia kerasukan atau mungkin ada juga mungkin yang ngorban itu tidak ikhlas gitu, tukang sembelihnya belum baca doa. Tidak pernah dengar pengalaman kayak gitu? Insya Allah tidak pernah. Kalau ini Antum? Tidak pernah juga. Oh, tidak pernah juga. Oh, berarti ini tukang-tukang sembelih yang luar biasa ini ya. Nah, terus terkait tadi dengan ini supaya mungkin yang mau belajar menyembelih juga bisa. Kadang-kadang kan orang yang punya korban itu pingin juga dia menyembelih ini, sekaligus untuk kita mengajar dia kalau dia berani. Kalau enggak cukuplah dia menyaksikan. Al-Mukarram ya. Nah, terkait dengan tadi urat yang terputus ya, dua, kemudian ada kerongkongan, ini jalur pernapasan sama jalur makanan. Nah, kalau di sapi gimana kita ngelihatnya Pak? Nah, gimana kita urat jalur pernapasan sama jalur makanan itu dia beda ya? Sama di satu tempat itu kan, agak atasan dia jalur makanannya itu. Agak atasan. Kalau urat di sampingnya itu kan di sini dua. Oh, tadi saluran napas sama saluran makan tuh dia satu sebenarnya, satu tempat ya. Tapi agak atasan dia jalur makanannya itu. Oh, seperti itu. Nah, terus kadang-kadang ini ada hewan ya, baik sapi maupun kambing, setelah disembelih itu biasanya ngeluarkan bau gitu. Pernah tidak ngalami, misal aku dengar cerita ada sapi atau kambing disembelih, baru cepat mengeluarkan bau itu. Ada yang tidak bau, ada juga yang tidak bau kan. Yang biasanya baunya agak keras itu kan kambing. Tapi ada orang yang kalau dia pandai nyembelih keadaannya tidak keluar baunya. Insya Allah tidak pernah. Nah, kalau pengalaman Bapak? Tidak pernah. Tidak pernah. Setelah disembelih lama dia tidak mengeluarkan bau gitu ya? Tidak. Oh, atau diceritakan sama teman nih, kemarin ada sembelihan ini kok dia bau gitu? Tidak pernah. Karena ini kan terkait menyembelih ini juga katanya harus kita perhatikan keluar masuknya napas. Itu di dalam kitab terkait keluar masuk napas ada enggak dibahas secara khusus? Kalau secara fikihnya enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada secara fikihnya. Istilahnya cuma adab-adab menyembelih saja yang dibahas, seperti menghadapkan kiblat, kemudian bagaimana mengikatnya, kemudian bagaimana bacaan-bacaannya, ya, kemudian aturan daripada alat penyembelihannya. Itu saja dia secara fikihnya. Adapun kemudian yang lain-lainnya kayaknya tadi berkaitan dengan keahlian dia menyembelih dan bagaimana dia mengetahui istilahnya hewan sembelihannya. Karena memang juga saya juga pernah dengar dan pernah juga lihat ketemu artinya ada daging kambing yang
keras baunya. Keras sekali baunya. Tapi ada orang nyembelih dia tidak ada bau kambingnya. Itu seperti yang sering kita memang seperti itu. Tapi ini selalu yang baik-baik aja ditemukan ya. Allah. Oh, Masya Allah. Tidak memperhatikan napas juga ya. Yang penting sembelih tekniknya benar sudah. Masalah sulit juga kita ngatur napasnya kan. Gimana nih napasnya kami. Ada memang orang mengatakan juga kita sesuaikan dengan napas kita. Dia bilang kan. Nah, berarti sama dah ini. Seirama begitu napas sembelih gitu. Biasa sih katanya ketika napasnya keluar ini, nah di sana kita sembelih dia sehingga mungkin tidak menimbulkan bau gitu. Karena waktu dia narik napas itu kita sembelih, nah mungkin itu yang bikin bau. Tapi selama udah berapa lama pengalaman jadi tukang sembelih ini? Berapa? Hampir 15 tahunan. 15 tahun ya. Tidak pernah menemukan hewan yang sudah disembelih bau, tidak pernah. Tidak pernah mengalami hewan sudah disembelih lama matinya. Tidak pernah. Oh, luar biasa. Ini kalau yang mirip orang India ini, udah berapa lama nih? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya, Masya Allah. Kasusnya ada yang bau. Ada. Nah itu hasil sembelihan antum atau dengar cerita? Oh, ini kok bau nih? Tadi ini tidak bau gitu, gimana? Hasil dengar cerita. Oh, dengar cerita. Nah makanya itu kalau seumpama ini ada daging hewan setelah disembelih cepat mengeluarkan bau itu, biasanya ini kan 15 tahun nyembelih, ini 5 tahun nih. Apa yang kurang gitu kan? Bapak ini 15 tahun nyembelih ini dan tidak pernah dia dibau. Nah tiba-tiba sekarang ada orang nyembelih kok dia bau. Kira-kira menurut pengalaman Bapak apa yang kurang dari orang yang nyembelih ini? Kalau antum kira apa teknik apa yang kurang gitu sampai kok mengeluarkan bau ini? Kalau teknik mungkin sama saja cara. Cuman mungkin kurang ikhlas mungkin yang kalau ikhlas enggak mungkin dia buat parangnya itu tajam. Itu yang perlu sebenarnya kan. Iya. Parang itu harus tajam. Iya. Kalau istilahnya kalau kita kan ada istilah ijazah gorok katanya. Iya. Kalau yang punya ijazah katanya dia sedikit dia baunya, artinya jarang dia bau kalau dia udah dia punya ijazah katanya. Kalau udah berijazah, nah itu yang mungkin karena dia. Kalau belum ada ngambil ijazah gorok dari mana? Belum. Ada istilahnya ya. Belum ini ya. Belum ngambil. Kan biasanya ada gitu kan. Iya benar. Katanya ijazah gorok. Terus ini Pak Sarip nih sama Roni nih, kira-kira ini apa yang perlu kita persiapkan ini? Apa yang perlu kita persiapkan dalam rangka supaya lancar ini sembelihan proses korban besok ini? Apa kira-kira bagi tukang sembelih apa yang harus dipersiapkan? Kemudian panitia ini supaya nanti proses pembagian ini lancar itu. Apa yang harus dipersiapkan menurut Bapak? Tali. Yang pertama tali ya. Tali itu berapa meter perlu disiapkan? Sekitar 3 meter. 3 meter ya. Ini untuk ngikat tadi leher, kaki ya. Nah. Terus apa lagi? Terpal. Oh ya. Sama talenan. Yang juga pisaunya juga ya. Pisau itu ada bermacam-macam, untuk menyembelih lain, nanti untuk motong-motong juga lain seperti itu ya. Parangnya. Terus itu aja. Dacin ya, timbangan gitu ya, kresek itu supaya lancar ini proses nanti bagi. Akhirnya terima kasih nih Al Mukarram yang ucapkan atau ada pesan lainnya? Karena ini juga berkaitan dengan daging ya, karena dia mengingatkan kembali bahwasanya pembagian daging antara korban wajib dan korban sunnah. Perlu diingat kembali bahwasanya kalau korban wajib memang harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian ada korban sunnah
boleh dinikmati bagi orang yang menyembelihnya, ya, ataupun kemudian dihadiahkan kepada orang yang selain fakir miskin dengan fakir miskinnya. Ingatkan masalah kulitnya, kulitnya tidak boleh untuk dia dijual, tetapi boleh dengan cara dijual itu kalau dia menerimanya fakir miskin. Karena kadang-kadang kan ada panitia yang datang sama kita, Ustadz ini banyak kulit kambingnya ini, kalau dipotong-potong kan namanya edang-edang, artinya tidak akan dikasih, dia tidak akan dikasih. Tapi ini gini, kalau panitia katanya tidak boleh dijual, bagaimana? Ya carilah panitia yang fakir miskin atau orang fakir miskin. Kita berbicara sama beliaunya, ini kisi dia kulitnya tersade, ya tapi jangan lupalah untuk kas panitia untuk dia beli plastik. Nah itu cara seperti itu, tapi tidak boleh disyaratkan. Saya kasih ide dengan syarat harus kasih, nah tidak bisa. Artinya dengan dihadiahkan juga boleh ya. Ya dihadiahkan kepada orang lain, tapi orang tidak boleh menjual. Yang boleh menjual hanya fakir miskin. Sehingga kadang-kadang saya lihat ada orang yang kemudian kulit sapi korban dia buat jadi kerupuk, kemudian kerupuknya dijual karena sudah berubah bentuknya katanya kan jadi kerupuk. Ini tidak boleh tetap karena kulit korbannya. Kemudian yang terakhir kemarin ada yang masih kurang jelas, istilah tidak bolehnya daging kurban itu dipindahkan. Ya kemarin kan ada orang berkorban, misalnya ada orang berkorban misalnya di sini dia berkorban di Jawa, artinya kan memang dia belikan kambing di sana, korban di sana. Secara mazhab Syafi'i memang daging korban ini sama dengan zakat, dia tidak boleh dipindahkan ke luar negeri, ke negeri yang lain dari tempat penyembelihannya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i selama kurang daripada masa Fatul Qasr boleh, lewat masa Fatul Qasr memindahkan daging untuk memberikan yang ke tempat negeri lewat daripada masa Fatul Qasr tidak diperkenankan karena hampir sama dengan zakat. Tapi kalau dia pindahkan karena dia menikmatinya, misalnya Masya Allah dapat 1 kilo di sini, kemudian dia mau ke Sulawesi mau makan di sana atau mau bagi di sana, ya tidak ada masalahnya kalau dia udah dapat bagiannya sendiri. Apalagi sekarang ini kan lagi tren yang online Al-Mukarram, ya korban online gitu kan. Yang penting dia ikut-ikut entah di mana disembeli, dia tidak tahu kan seperti itu, sehingga dia harus teliti juga seperti ini ya. Artinya ketika sudah disembelih di tempat itu memang hewan kurban itu untuk daerah sekitar itu ya hewan kurbannya ya. Kalau belum disembelih artinya kayak tadi ikut online di Jawa di sana. Tapi memang kurangnya ada salah satu kesunahan yang sering orang lupakan, ada disunahkan orang yang berkorban itu melihat korbannya disembelih. Karena itu perintahnya Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah lihatlah hewan kurbanmu ketika disembelihnya. Itu yang kesunahan ini yang akan tidak bisa dia mungkin nanti bisa lewat video call ya. Oh iya zaman sekarang video call seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih juga nih Pak Sarid sudah meluangkan waktunya ya. Saudara Roni ya sudah meluangkan waktunya. Ini informasi yang berharga sekali khususnya bagi kita yang mau menyembelih ini supaya tidak terlalu ribet, tidak terlalu ramai kayak orang demo, santai saja. Tadi sudah dikasih tahu tekniknya, tinggal mudah-mudahan besok kita praktekkan. Mudah-mudahan sama pengalaman kita nanti yang kita temukan gampang juga hewan kurbannya untuk dilumpuhkan seperti itu. Akhirnya terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq laqamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.